Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Rita dalam PJJ Matematika Selasa 27 April 2021. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya, penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran pagi ini. Anak-anak, Ibu harap semua sudah betul-betul siap mengikuti pembelajaran, sudah mandi, sudah sarapan ya, dan juga mempersiapkan peralatan yang digunakan untuk belajar. Anak-anak, waktu untuk kita belajar itu tidak lama lagi, maka mohon dengan sangat kalian kurangi bermain ya. Mungkin yang selama ini terlalu banyak main game dikurangi supaya kalian ada persiapan untuk penilaian akhir semester ya, karena ini sudah di bulan April akhir, nanti setelah libur lebaran kalian akan melaksanakan penilaian akhir semester tidak lama lagi anak-anak. Jadi mohon dengan sangat tugas-tugasnya pun juga segera dibereskan bagi kalian yang mempunyai banyak hutang ya, istilahnya tugas-tugasnya tidak dikumpulkan atau terlalu lambat mengumpulkan. Jadi mohon dengan sangat untuk diperhatikan ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari penyajian data dalam bentuk diagram batang. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari penyajian data dalam bentuk diagram gambar ya, atau piktogram. Sangat menyenangkan ya anak-anak. Ibu rasa tidak sulit untuk belajar tentang diagram gambar ya. Terbukti bahwa dari sebagian besar kalian itu nilainya udah bagus-bagus ya. Yang belum hanya yang belum mengumpulkan aja. Kalau yang sudah mengumpulkan nilainya bagus-bagus. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih karena pagi hari ini kami boleh bertemu secara virtual dengan ibu guru kami dalam pembelajaran matematika. Tuhan, berkati kami agar dalam pembelajaran ini kami sungguh dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Apa yang disampaikan oleh guru kami dapat kami terima dengan baik. Singkirkan segala hal yang akan mengganggu pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, seperti biasa kita akan melihat kompetensi dasarnya. Ya. Kompetensi dasarnya masih sama, yaitu untuk pengetahuan KD 3.7 dan untuk keterampilan 4.7. Indikator yang akan dicapai, yang pertama menjelaskan pengertian diagram batang. Yang kedua menjelaskan penyajian data dalam bentuk diagram batang. Kemudian membuat diagram batang. Tujuan yang hendak dicapai melalui pembelajaran ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian diagram batang dengan benar. Yang kedua, menjelaskan penyajian data dalam bentuk diagram batang dengan benar. Yang ketiga, membuat diagram batang dengan benar. Baik, kita akan masuk ke dalam materi. Nah, anak-anak, apa itu diagram batang? Diagram batang disebut juga diagram balok atau histogram. Nah, diagram batang adalah diagram yang menunjukkan
bilangan yang dinyatakan dalam bentuk persegi panjang atau persegi. Jadi nanti bentuk diagramnya itu persegi panjang atau persegi. Kemudian pada diagram batang, tinggi batang-batang persegi panjang menunjukkan banyaknya data. Nah, untuk memperjelas bagaimana diagram batang, mari kita lihat ya. Nah, penyajian dalam bentuk diagram batang. Ibu akan memberikan ilustrasi atau cerita singkatnya ya. Nah, ini ilustrasinya. Dayu mencatat profesi semua orang tua di kelas 5 SD Nusantara 01. Setelah menanya satu persatu, atau teman-temannya ditanyai satu persatu, diperoleh data profesi orang tua siswa kelas 5 SD Nusantara 01 sebagai berikut. Pegawai negeri sipil atau disingkat PNS itu sebanyak 8 orang, TNI sebanyak 5 orang, petani sebanyak 12 orang, guru sebanyak 3 orang, wira swasta sebanyak 2 orang. Nah, bagaimana membuat diagram batangnya? Perhatikan ya. Nah, membuat diagram batang. Kalian bisa siapkan buku berpeta. Nah, seperti ini ya. Ini peta-petanya. Kemudian kalian beri angka di sini ya. Harusnya di pinggir-pinggirnya sini ya. Karena ini petanya seperti ini, jadi harus dibuatnya di pinggir sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai 12. Kemudian nah, yang angka 1 sampai 12 ini menunjukkan banyaknya siswa, banyak orang tua siswa. Kemudian yang mendatar ini nanti profesi orang tua siswa. Profesinya apa saja tadi? Kita lihat di slide sebelumnya. Ada PNS, kemudian ada TNI, petani, guru, dan wira swasta. Nah, pada data slide sebelumnya, seperti ini datanya. PNS 8 orang, TNI 5 orang, petani 12 orang, guru 3 orang, wira swasta ada 2 orang. Nah, sekarang kita akan buat diagramnya untuk PNS 8 orang. Nah, kita tinggal hitung petanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8. Untuk TNI ada 5 orang. Kita hitung petanya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk petani ya, ada 12 orang. Hitung saja petanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Untuk guru ada 3 orang. 1, 2, 3. Wira swasta ada 2 orang. Nah, ini membuat diagram batang. Bisa menggunakan buku kalian yang berpeta ya. Kalau petanya terlalu kecil itu kan kecil-kecil sekali itu. Kalian bisa membuat satu ini 4 peta ya. Jadi ini kesininya 2, kesininya 2, di garis-garis 2 gitu ya. Atau boleh juga dibentuk seperti ini. Ini pakai buku tulis biasa ya, dibuat garis ini sesuai garis di buku tulis itu. Nah, kalau ini untuk banyaknya orang tua siswa boleh juga dibuat kelipatan ya. Di bagian ini 0, lalu kelipatan 2, kemudian setelah 2, 4, 6, 8 dan seterusnya ya. Apakah harus sampai 14? Tidak perlu ya, sampai 12 saja boleh ya. Sama seperti tadi yang mendatar ini untuk profesi orang tua ya. Ini ada PNS,
TNI, petani, guru, wira swasta. Kemudian yang tegak lurus ke atas ini banyaknya orang tua siswa. Lalu ini diagram batangnya. PNS tadi 8 orang, kemudian TNI 5 orang, maka di antara batangnya itu di antara 4 dan 6. Kemudian petani 12, ini tepat. Untuk guru 3 orang, maka di antara 2 dan 4, ambil tengah-tengahnya. Kemudian wira swasta 2. Ya. Boleh seperti ini atau boleh satu-satu seperti tadi. Jadi nanti dilihat kalau angkanya banyak sekali ya tidak perlu. Nanti kalau angkanya banyak sekali dan kamu buat satu-satu nanti akan panjang sekali ya. Baik, berikutnya kita akan membaca diagram batang. Nah, Ibu punya diagramnya seperti ini ya. Diagram nilai ulangan matematika. Bagian mendatar ini menunjukkan nilainya. Kemudian bagian yang tegak lurus ke atas ini menunjukkan banyaknya siswa. Oke. Nah, berdasarkan diagram batang di samping dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Perhatikan, ini untuk nilai 60. Nah, nilai 60 ada 4 orang. Kemudian nilai 65 ada 2 orang atau 2 anak. Nilai 70 ada 6 anak. Nilai 75 ada 5 anak. Nilai 80 ada 8 anak. Nilai 85 ada 4 anak. Nilai 90 ada 6 anak. Kemudian nilai 95 ada 3 anak. Nah, ini dibuat satu-satu. Kalau mau dibuat misalnya mau dibuat kelipatan 2, boleh saja ya. Tapi ini karena kita membaca diagram batang, jadi diagramnya sudah tersedia, kita tinggal memberikan penjelasannya seperti ini ya. Baik. Sekarang kita akan lanjutkan dengan contoh soal ya. Perhatikan contoh soalnya supaya nanti ketika kalian mengerjakan, kalian bisa seperti yang dicontohkan. Nah, ini Lani mencatat warna kesukaan siswa kelas 5 SD Nusantara 01 sebagai berikut. Nah, perhatikan. Ini ada nomor urutnya, kemudian warnanya dan banyaknya siswa. Warna merah ada 3 orang, biru itu ada 5 orang yang menyukai ya. Kemudian warna kuning 5 orang, ungu 4 orang, hijau 10 orang, dan hitam 3 orang. Nah, bagaimana diagram batangnya? Nah, seperti ini. Oke, ya. Yang mendatar itu warna kesukaan siswa, ada merah, biru, kuning, ungu, hijau, dan hitam. Kemudian yang tegak ke atas itu banyaknya siswa. Nah, ini dibuat kelipatan, ya, kelipatan 2. Lihat, warna merah itu 3, antara 2 dan 4. Warna biru 5, antara 4 dan 6. Warna kuning juga sama, 5. Kemudian warna ungu ada 4 anak. Warna hijau ada 10 anak. Warna hitam ada 3 anak. Ini di antara 2 dan 4. Apakah harus sampai 12 atau 14 dan seterusnya? Nah, sekiranya itu tidak diperlukan, tidak usah dibuat ya. Lihat aja yang paling banyak berapa jumlah siswanya. Nah, buatlah sampai sini juga boleh. Oke, jelas ya? Baik, itu tadi contoh soal. Kemudian sekarang kita akan lihat latihan soal. Nah, latihan soal yang pertama. Perhatikan diagram batang golongan darah siswa SD Nusantara 03 di bawah ini. Nah, ini tabel, ini diagram batangnya ya. Golongan darahnya ini banyaknya siswa. Kemudian pertanyaannya diperhatikan ada 6 pertanyaan. Berapa siswa memiliki golongan darah?
Anak-anak mohon kalau menjawab pertanyaan, kalian kan belajar bahasa Indonesia itu memakai kata pengantar ya. Jangan berapa siswa yang memiliki golongan darah A? Tinggal A 1, B 2, C 3. Itu saya kurang pas ya. Jadi silakan tulis siswa yang memiliki golongan darah A sekian anak, siswa yang memiliki golongan darah B sekian anak. Jadi lengkap begitu ya. Kalau diagram batangnya ini tidak dibuat tidak apa-apa, tapi pertanyaannya mohon jawabannya lebih panjang, jangan hanya singkat-singkat saja dan ditulis latihan 1 ya. Nomor bagian A ini, B ini ya, jangan tiba-tiba A 1, B 2, itu tidak jelas. Oke, untuk latihan 1, kemudian ini latihan yang kedua. Perhatikan, Benny mencatat olahraga kesukaan siswa kelas 5 SD Nusantara 01. Hasil yang diperoleh dicatat dalam tabel seperti berikut. Nah, ini tabelnya ya, jenis olahraga lalu banyaknya siswa. Nah, tugasnya adalah buatlah diagram batang dari data ini. Paham ya? Oke, anak-anak. Ini tadi pembelajaran kita mengenai diagram batang ya. Jadi diagram batang itu bentuknya persegi, panjang atau persegi ya, itu menggambarkan tinggi rendahnya, itu menggambarkan banyaknya data ya. Baik anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Mohon untuk tugas-tugas dikerjakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan pesan Ibu tadi. Pesan Ibu, mohon tugas dikumpulkan sesuai kesepakatan ya, dan supaya tidak menumpuk. Kalau memang Ibu memberi waktu sampai, misalnya ini karena ini hari Selasa, diberi waktu sampai hari Rabu, usahakan betul-betul kalian menepati ya sebagai siswa Tarakanita ya. Kalian belajar bagaimana disiplin ya, karakter disiplin ya. Coba belajar untuk menepati waktu yang telah kita sepakati. Begitu anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, kita tutup pertemuan kita pembelajaran matematika hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami kembali mengucap syukur kepadamu atas kesempatan kami belajar matematika bersama Ibu Guru kami. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami terima dengan baik, sehingga kami dapat mengerjakan segala tugas-tugas kami dengan baik. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali dalam PJJ selanjutnya.